Halo Pak Tamsir dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Cornelius Vincent Christopher dengan NIM 1222006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu paper yang berrelated dengan IT project, yaitu paper berjudul Development of a Mobile Financial Planner Application yang dibuat oleh Faris bin Izam asal Malaysia. Dan langsung saja kita mulai ke chapter satunya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, jadi aplikasi ini adalah sebuah kalkulator tagihan utilitas untuk tagihan utilitas seperti listrik dan air, dan ini dapat diakses melalui Android. Pengguna juga cuma perlu memasukkan konsumsi dari si KWH dan liternya, ya, KWH untuk listrik dan air untuk liter tentunya, dan aplikasi ini juga akan menghitung biaya itu dalam ringgit Malaysia karena ini aplikasi ini dari Malaysia. Lalu yang kedua, untuk masalah yang dihadapinya, di sini kenapa aplikasi ini dibuat? Karena di Malaysia itu sering terjadi masalah seperti kehilangan kertas tagihan atau petugas tidak bisa baca meteran karena pagarnya terkunci, pagar rumah orang-orang terkunci. Lalu di sini ada tujuan proyek. Nah, tujuan proyeknya itu ada tiga. Yang pertama adalah memberikan cara mudah untuk menghitung tagihan bulanannya, terutama untuk listrik dan air. Lalu memberikan fleksibilitas bagi penggunanya untuk hitung tagihannya kapan saja. Lalu dia juga bisa menyediakan antar muka yang ramah untuk penggunanya. Interface-nya sangat user friendly. Lalu di sini ada ruang lingkup dan batasannya. Yang pertama adalah cakupan proyek. Untuk cakupan proyeknya di sini adalah scope, atau scope itu cakupan adalah membangun sebuah aplikasi sederhana yang akan dapat menghitung utilitas bulanan dari si pengguna. Lalu untuk outputnya tentu saja perhitungan tagihannya, lalu ada pencatatan histori, dan ada input dari pengeluaran lain juga. Nah, untuk justifikasi di sini si aplikasi ini akan membantu pengguna Malaysia dalam dalam menganggarkan bulanannya secara mandiri. Jadi dapat menggunakan aplikasi ini secara full untuk menghitung penganggaran bulanan. Lalu di sini untuk timelinenya dalam desain dan analisis pada semester pertamanya, di sini pengembangan dan pengujiannya ada di semester kedua. Jadi ini nanti berkaitan dengan si Gantt-nya. Lalu di sini ada kebutuhan si software dan hardware-nya. Yang pertama untuk software-nya adalah Android Studio yang dipakai untuk membuat aplikasi ini menggunakan Flutter. Lalu untuk hardware-nya di sini menggunakan laptop atau komputer dan smartphone Android versi 5 ke atas. Nah, untuk Gantt-nya di sini bisa dilihat dari minggu ke minggu mulai dari semester 1 sampai semester 2, yaitu kurang lebih sekitar developmentnya sekitar 26 minggu, dimulai dari project proposalnya, lalu dari ada literatur review, ada analisis dan desain, lalu ada development dan testing, lalu ada conclusionnya atau kesimpulan. Nah, di sini ada chapter 2, sudah masuk ke chapter 2 yaitu literatur review. Di literatur review ini kita autornya ini menggunakan metode SDLC untuk pengembangannya. SDLC itu dimulai dari planningnya terlebih dahulu, lalu nanti definingnya, lalu designing si user interface-nya, lalu building atau development di Android Studio, lalu testing di sini menggunakan test plan dan melakukan deployment di API seperti Play Store atau App Store. Nah, untuk metodologi pengembangan perangkat lunaknya di sini, proyek ini menggunakan Rapid Application Development, ya, model SDLC yang sudah saya kasih tahu tadi. Lalu di dalamnya ada requirement planning, ada prototyping, lalu nanti juga akan mendapat user feedback untuk mengimprove dari si aplikasinya, dan akan dilakukan cutover atau produk akhir ini akan diluncurkan dan digunakan. Lalu di sini ada financial planner-nya. Nah, sebelum dibuat project, kita perlu melakukan financial planner terlebih dahulu, yaitu dari aplikasi ini juga bisa membuat bentuk perancangan keuangan digitalnya, lalu bisa mengacu pada paten sistem, serta merencanakan keuangan dengan fitur-fitur seperti simulator keuangan dan konstruktor dari proposal. Lalu di sini ada studi psikologis juga yang masuk ke si financial planner ini, yaitu di dalamnya ada pendapatan yang lebih tinggi. Orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi itu cenderung lebih sadar pentingnya perencanaan keuangan pensiun. Lalu di sini nanti ada manfaatnya juga secara psikologis, yaitu pengguna akan lebih sadar akan pengeluaran dan mereka akan terdorong untuk merencanakan keuangan bulanan dengan lebih baik. Lalu di sini ada feasibility studies-nya dari project ini. Yang pertama itu dari cost benefit, dilihat dari biaya. Tidak ada biaya perangkatnya karena menggunakan laptop dan smartphone yang sudah dimiliki. Lalu dari
Android Studio-nya juga menggunakan yang IDE yang Community Edition, jadi gratis. Lalu di sini ada manfaatnya yang ada 3. Yang pertama adalah efisiensi biayanya karena sumber dayanya yang kita dapatkan gratis. Lalu pengembang atau developernya juga mendapatkan pengalaman baru yaitu dari si atas nama Faiz tersebut. Lalu potensinya untuk monetisasi juga bisa didapatkan oleh developer ya karena si aplikasi ini nanti di deploy di berbagai App Store seperti App Store di Play Store dan App Store di Android dan App Store di Apple dan Play Store di Android. Lalu di sini ada technical feasibility-nya. Yang pertama adalah teknologi dan dokumentasi Android yang tersedia. Lalu di sini juga ada waktu pengembangannya yang sangat cukup yaitu 6 bulan dibantu oleh pembuatan gancar yang sudah saya show tadi. Lalu di sini dari operational feasibility-nya, yang pertama adalah mudah dirawat, yaitu cukup dengan Android Studio dan source code yang ada. Lalu di sini untuk dokumentasi juga sudah lengkap tersedia di dalam papernya, dan pengguna dapat melaporkan bug-nya lewat email yang tersedia di aplikasi. Lalu di sini ada requirement metode kebutuhannya. Yang pertama ada data requirement. Di sini ada input dari penggunanya, yaitu input untuk listrik ada kWh dan liter per meter kubik dari air untuk air. Nah, untuk datanya ini nanti dikonversi menjadi nilai ringgit Malaysia berdasarkan tarif terbaru. Nah, untuk functional requirement di sini ada kalkulator tagihan listrik, ada kalkulator tagihan air, ada input pengeluaran airnya dari makanan, transportasi, alat, perlengkapan dan lain-lain. Lalu di sini ada riwayat perhitungan pengeluaran, lalu di sini ada melihat tarif dari semua penyedia layanannya. Lalu di sini juga ada software dan hardware requirement, ini sama seperti tadi. Dan di sini ada selanjutnya kita masuk ke user design. Nah, di user design ini kita bisa lihat bahwa si aktor atau user dari aplikasi ini dia akan memakai Android smartphone-nya di sini. Jadi perangkat ini untuk sementara kompatibel hanya untuk Android. Di sini kita lihat dari si Android-nya itu langsung masuk ke history database. Di sini history database-nya mengakses dari electricity bill history dan water bill history-nya si aktor. Lalu si aktor di sini bisa menghitung dari water bill kalkulatornya, lalu electricity bill-nya. Lalu di sini di bawah juga dia bisa choose state atau kota atau provinsi. Lalu di sini dia bisa input juga providernya siapa. Lalu di sini juga dia bisa menghitungnya melalui si aplikasi ini. Nah, untuk konteks level diagramnya di sini si usernya itu bisa mendapatkan provider list. Lalu di sini juga usernya akan memilih providernya, lalu di sini dia akan input value, lalu ada penginputan data spending type atau seberapa banyak dikeluarkan biayanya, lalu di sini spendingsnya juga akan dikembalikan dari kalkulator sistem ini ke si usernya. Lalu kita masuk ke level 1 data flow diagramnya. Kebetulan hanya di show untuk level satunya saja di paper ini. Di sini user yang pertama itu akan receive spending type. Nah, ketika receive spending type dia akan mendapatkan provider list. Lalu masuk ke proses kedua yaitu receive provider. Di sini dia memasukkan provider apa yang dia pakai. Lalu di sini ada calculate value-nya, value dari si biaya tersebut. Lalu di sini masuk ke history. Setelah masuk ke history, proses history akan si spending-nya ini akan diterima oleh user datanya, lalu akan dikembalikan lagi dari sistem ke user. Nah, selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Di use case diagram ini yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk aktornya, yaitu ada user dan juga ada database. Nah, untuk user di sini dia dapat melakukan pemilihan untuk electric bill atau biaya listrik, biaya air dan biaya yang lain-lain. Lalu di sini juga dia bisa mengselect spending type-nya atau tipe pengeluarannya apa. Lalu tapi sebelum itu dia perlu melakukan input spending terlebih dahulu dan select provider terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dia juga bisa melakukan cek history yang dimana database dan user ini um, tidak perlu ada proses include, tidak seperti si input spending dan save spending ini, dimana si database-nya perlu input spending dari user untuk melakukan save spending-nya. Nah, untuk chapter 4 kita masuk ke system implementation. Nah, pertama di sini ada aplikasi user interface aplikasinya, which is ini aplikasi realnya yang sudah mereka rancang. Yang pertama di sini untuk main page-nya, di sini kita bisa lihat ada RM00 ini untuk shows save monthly spending-nya. Oh, untuk yang kedua di sini ada to calculate
electricity bills-nya di sini. Lalu di sini untuk menghitung dari biaya air, pengeluaran air. Lalu di sini ada biaya lain-lain juga, dan di sini user juga bisa lihat historinya. Nah, untuk electricity and water provider and calculator ini, jadi setelah tadi kita pilih kategorinya, listrik atau air, di antara kedua itu, si usernya bisa milih si providernya. Contohnya di sini ada tenaga tenaga nasional. Lalu pengguna juga kemudian diarahkan ke si kalkulatornya untuk hitung tagihan berdasarkan si jumlah konsumsinya. Ini kan di sini ada KWH-nya, lalu di sini ada calculate, ada save, lalu di sini ada tariff rate juga untuk menghitung otomatis sesuai penyedia yang dipilih, provider yang dipilih tadi. Nah, lalu di sini ada utility bill calculator. Di sini lebih ke other yang tadi di antara di luar dari si biaya listrik dan juga biaya air. Di sini ada tipenya, lalu di sini ada namanya dan ada cost-nya di sini. Memang belum ada satuannya di sini karena ini masuknya adalah atribut atribut lain yang tidak masuk dalam fitur utama si aplikasinya. Lalu di sini ada utility bill calculatornya. Di sini user bisa lihat dari totalnya, lalu dari electricity-nya, dari electricity yang bills yang di save atau dikurangi. Lalu di sini ada water dan di sini juga ada insight-nya untuk si user ini bisa melihat average bill cost atau rata-rata si tagihan cost-nya dan spending untuk bulan lalu. Nah, lalu di sini ada electric bill history yang tadi kita pilih. Nah, di sini kita bisa melihat si average-nya atau rata-ratanya. Lalu di sini ada um, si providernya di sini, dan ini satu persatu ya datanya, ini hasil dari ini dan ini, nanti hasilnya yang rata-rata ini. Nah, untuk datanya itu diambil dari database lokal ya, SQLite, dan ditampilkan secara kronologis. Karena di sini ada si gambar si keterangan tanggalnya. Lalu di sini ada water bill history, kurang lebih sama seperti listrik tadi. Lalu di sini ada spending insight manualnya. Di sini kita bisa lihat, si usernya bisa lihat untuk insight atau ringkasan visualnya dari pengeluaran bulanan di sini. Lalu di sini juga ada tampilan dari statistiknya untuk pengeluaran rata-rata serta total pengeluaran bulan ini. Lalu di sini juga ada last month, di sini last month water bill price dan last month electric bill price. Lalu di sini juga untuk pembuatan si halaman ini itu tujuannya adalah untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi serta merencanakan keuangannya secara baik. Nah, kesimpulannya apa dari semua hal yang tadi kita bahas untuk proyek ini? Yang pertama itu adalah tujuan utama proyek ini ya untuk membuat aplikasi Android-nya dalam membantu masyarakat Malaysia menghitung pengeluaran bulanan, pengeluaran wajib seperti listrik dan air. Lalu pengeluaran lainnya juga dapat di-save juga di sini. Lalu untuk aplikasi ini juga bisa berfungsi sebagai perencanaan keuangan sederhana. Jadi tidak perlu repot-repot untuk memasukkan ke Excel satu persatu atributnya di sel-selnya. Cukup memakai aplikasi ini saja sudah cukup untuk pencatatan yang sederhana sekali lagi. Lalu di sini juga ada fitur utamanya yang tadi kita bahas. Yang pertama ada kalkulator tagihan listrik dan air. Lalu di sini ada input pencatatan pengeluarannya. Lalu di sini ada riwayat pengeluarannya juga berdasarkan kategori lengkap. Lalu di sini juga ada tampilan ringkasan dari pengeluarannya, spending insight-nya. Lalu di sini ada informasi tarifnya juga untuk setiap penyedia layanan yang disediakan di aplikasinya, sistemnya. Nah, di sini ada kesimpulan kedua, yaitu yang pertama, desain sistemnya itu didasarkan dari analisis kebutuhan yang komprehensif yang kita bisa lihat tadi dari um, perancangan data flow diagram, entity relationship diagram, dan juga UML atau use case diagramnya. Lalu untuk implementasinya juga menunjukkan bahwa si aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik serta mampu menghitung tagihannya dengan cukup akurat, dan si data-data tersebut itu disimpan di database SQLite. Lalu di sini ada beberapa keterbatasan yang saya lihat. Yang pertama itu datanya itu hanya disimpan secara lokal sehingga nanti itu dikhawatirkan tidak dapat disinkronkan antar perangkat. Lalu di sini dari tarif utilitas juga masih dimasukkan secara manual ke dalam si kode programnya.
Nah, untuk developernya saya punya beberapa saran. Yang pertama adalah untuk membuat sistem menggunakan database daring seperti Firebase. Lalu di sini yang kedua adalah tarifnya itu harus disinkronkan juga, bisa bisa secara online agar tidak perlu pembaruan aplikasi lagi secara manual dan tidak perlu memakan kuota dan memakan size lagi untuk aplikasinya. Lalu di sini untuk fitur otomatisasi juga mungkin menurut saya perlu dimasukkan untuk tagihan lain seperti tagihan internet dan telepon. Nah, secara keseluruhan sendiri aplikasi ini berhasil memenuhi tujuannya sebagai alat bantu pengelolaan keuangan pribadi yang praktis dan juga efektif. Dan tentu saja ini potensinya sangat besar untuk dikembangkan lagi lebih lanjut bagi si developernya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih.